Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Yang terhormat Ustadz Haji Muhtadirum yang sebagai pemateri kajian keluarga sakinah hari ini, yang kami hormati pimpinan cabang Muhammadiyah dan ibu serta bapak jamaah yang insya Allah dirahmati Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kita rahmat, hidayah, serta inayahnya sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di kajian keluarga sakinah tanpa ada suatu halangan apapun. Salawat bertangaikan salam tetap kita haturkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Perkenalkan, saya Isma sebagai pembawa acara pada kajian keluarga sakinah hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, acara yang ketiga yaitu pengajian inti, dan acara yang terakhir penutup. Untuk membuka kajian keluarga sakinah pada hari ini, marilah kita buka dengan doa basmalah bersama-sama. Memasuki acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh saudari Aisyah Az-Zahra dari SD Al-Azkiyah. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasut taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa
wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa atul yatama amwalahum wa la tatabaddalul khabitha bit thayyib. Wa la ta'kulu amwalahum ila amwalikum. Innahu kana huban kabira. Sadaqallahul azim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudari Aisyah Azhara yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga dengan dibacakan dapat menambah keberkahan pada kajian hari ini. Acara yang selanjutnya yaitu pengajian inti yang akan disampaikan oleh Ustadz Haji Muhtadirum. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ayyuhal kiram wal kiramah, yang saya hormati, saya muliakan, wabil khusus Ketua PCM Wonosobo dan Ketua ranting saya Bapak Muhammad Basit dari Purnamandala yang hadir dan beberapa ibu-ibu dari Purnamandala. Selebihnya kepada Ketua Mubaligh cabang beserta anggotanya yang hari ini hadir berempat masih, dan beberapa ibu-ibu yang saya paham kenal, ibu dari Juritan, dari rumah makan gratis Bahtera, insya Allah banyak yang hadir, dan barang-barangkali ibu-ibu di grup ngaji bareng banyak yang hadir. Marilah Ibu jamaah rahimakumullah, Bapak, sejenak kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya hari detik ini saya bisa bersilaturahim, berjumpa, bermuwajahah di Masjid Fatimah Zahra ini,
dalam rangka pengajian atau sama-sama tholabul ilmu. Mudah-mudahan kehadiran Bapak dan Ibu dari rumah ke tempat ini dibalas dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, dalam jadwal jam 8 sampai jam 9, ini sudah jam 8.20 menit. Sesuai dengan yang di flyer, yang harus saya sampaikan adalah bisnis yang pasti menguntungkan. Sebelumnya, jamaah rahimakumullah, sebagai pengantar saya ingin menyampaikan tentang kesyukuran. Kesyukuran ini yang saya maksud adalah betapa bebasnya kita di Wonosobo, khususnya di Jawa atau di Indonesia. Ngaji bebas, dimanapun ngaji kita bebas dengan suara yang sangat menggelegar. Tidak dibatasi oleh waktu meskipun sehari semalam. Yang saya maksudkan di sini adalah pengalaman kami melihat, nggak usah jauh-jauh. Kalau kita ngisi pengajian di Singapura, di Malaysia termasuk, wabil khusus Singapura ya, yang minoritas itu umat Islam dan Melayu di sana tertindas. Kalau ngaji begini bisa dibilang nggak pernah akan ketemu. Kalau ada pengajian, itu adalah pengajian hanya blok-blokan saja. Karena di sana itu seluruh pojok-pojok sekota Singapura khususnya, itu ada CCTV dipantau oleh para polis-polis itu. Nah, sehingga ketika kami ngisi di sana pun, kalau terlalu keras, nanti ada orang yang lapor mengganggu ditangkap sama polisi. Itu repotnya. Dan kalau mengisi pengajian itu TKW itu ya di luar, di bawah itu sekitar tongkat kepala singa itu, Singapura itu terbatas hanya 40-50 orang. Begitupun kalau kita diundang di sana untuk ruqyah, itu juga pinjem-pinjem tempat yang sekiranya aman. Wabil khusus biasanya di apartemen-apartemen. Nah, di sini maksudnya saya ingin mengungkapkan kesyukurannya, mari kita di sini sebebas ini kita ngaji tanpa ada yang menghalang-halangi, tanpa ada rasa kekhawatiran. Jamaah rahimakumullah, itulah mari kita tingkatkan kesyukuran kita, adanya waktu dan antara adanya situasi yang sangat mendukung untuk ibadah kita. Masuk kita pada tematik hari ini adalah bisnis yang menguntungkan. Al-Quran surat 61 ayat yang ke-10. A'udzu billahi as-sami'il 'alimi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Ayat ini diawali dengan sebuah pertanyaan dari Allah. Hal, sukakah kamu? Apakah kamu suka? Aku tunjukkan kepada kamu tijarah. Satu perniagaan, satu bisnis, satu perdagangan yang pasti akan menguntungkan. Nah, sekarang tinggal ngonceki Bu, apa sing dikarepe, sing arep di bisnis sing mesti nguntungke sing kaya ngapa. Ayat berikutnya berbunyi, ya, ini jaminan dari Allah ya. Saya ulang, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim. Jaminan Allah itu min adabin alim, pasti menguntungkan dan tidak akan mengalami kerugian. Ini yang perlu dicatat. Kemudian bentuk daripada bisnis itu nanti kita tafsirkan. Sekarang satu pertanyaan, wabil khusus ibu-ibu yang suka berbisnis, berdagang. Kalau ayatnya tijarah,
itu berniaga. Artinya hampir sama, itu tentang bisnis, perdagangan. Maka bisnis dan perdagangan apa saja tujuannya adalah mencari untung. Nggih Bu nggih? Tujuannya mencari untung. Tidak satu pun harus dihindari. Kerugian sekecil apapun. Ini kalau kita. Jadi ada dua, bisnis kepada Allah, nanti ada bisnis tentang hubungan dengan manusia. Bisnis akhirat kepada Allah dan bisnis dunia, itulah perdagangan, perniagaan dan sebagainya. Perniagaan kita, bisnis kita dari mulai dagang, laki-laki kebanyakan dagang sapi, kambing, dan yang berat-berat ya sampai pakaian dan lain-lain. Ibu-ibu berdagang dari mulai yang ringan-ringan, roti dan seterusnya. Sekarang bahkan yang ramai nampak tidak bekerja, yaitu bisnis online. Meskipun beberapa fikih kontemporer menyebut, ada yang menyebutkan agak haram sehubungan dengan barang yang tidak transparan. Karena kalau tijarah itu berlihat-lihatan dulu, iya apa tidak, mantap apa tidak. Kalau online begitu sudah diterima, waduh, mau komplain macam mana di sini letaknya. Nah, itulah bentuk-bentuk kita yang bisnis ini ada titik-titiknya haram bagi para pelakunya. Maka marilah kita melihat ibu-ibu dan bapak, bisnis seperti apa yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dijamin tidak akan pernah mengalami kerugian. Satu keterangan ayat di bawahnya, nggih. Ayat yang ke-11. Tu'minuna billah. Nah niki biasalah nek krungu masalah iman kayak samben-samben ustad mubalek ya yang ngomong ke iman nganti bola-bali ngomong, bola-bali krungu. Tapi yang dimaksud perdagangan dengan Allah bentuknya satu iman yang seperti apa? Kalau kita berdagang, pasti itu ono sing nomor setunggal, ono sing nomor loro, ono sing kawi. Untuk perbandingan, persaingan di antara produk kita sendiri. Enggak bedanya kayak Toyota, kayak Honda itu menciptakan juga begitu. Dia membuat produk-produk yang untuk menyaingi produk sendiri, nanti mana yang bertahan. Beribu macam kue misalnya, itu juga untuk mana yang disenangi oleh masyarakat. Begitupun tu'minuna billah. Seperti apa iman yang akan menghantarkan kita diterima oleh Allah dan tidak pernah akan mengalami kerugian. Al-Quran surat yang kedua ayat yang ketiga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini ya, tematiknya bagaimana sih orang beriman yang tidak akan mengalami iman yang kropos, tapi terus yazid meningkat. Wonten sing hafal? Surat kedua surat ketiga Al-Baqarah, Bu. Alladzi nggih. Nah, alhamdulillah wonten sing hafal. Alladzina yu'minuna sak temene wong-wong akeh kang padha iman iku bil ghaib, iman kepada yang ghaib sing boten keton, yang tidak kelihatan itu ada di rukun, sebagian di rukun iman. Iman kepada Allah, kepada Rasul, kepada takdir, qada qadir dan lain-lain. Terus wa yuqimunas shalah. Ya meneng lagi-lagi salat ya sudah salat mendirikan, tapi salat seperti apa? Al-Qur'an jawabannya salat yang ke-23 surat Al-Mu'minun. Itu ayat yang kedua sama ayat yang ke-9 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Oke, sampai di sini. Yang diterima, anggaplah dagangan kita itu tadi iman, yang kedua dagangan kita sholat.
Sholat sekali lagi, seperti apa sholat yang diterima? Sebagai dagangan yang punya kualitas nomor 1, yaitu alladzina hum fi sholatihim, sholat yang khusyuk. Sholat yang khusyuk itu harus ada 2, tawadhu wa tadarru. Nek sholate mboten wonten isi loro niku, ya sholate njur kaya niku. Ya, sekedar sholat gugur kewajiban. Tapi lihatlah bagaimana sholatnya Imam Ali, sahabat Ali, saking khusyuknya. Sholatnya Umar, sampai jamaah teman-temannya protes, ya Rasul, mbok iya Umar niku mboten usah kon dadi imam. Nek imam niku kaya ora rampung nangis saking khusyuknya. Padahal Umar bin Khattab adalah preman tadinya, yang kalau bahasa kita nggih, dia seorang raja tega, pembunuh anaknya sendiri. Tapi setelah diberi hidayah, sholatnya menangis terseduh karena mengerti ketika sholat pasrah, tawadhu wa tadarru, rendah hati dan rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini ya sholat. Jur, nah niki. Sholat yang khusyuk yang sudah bagus itu walladzina hum ala sholawatihim yuhafidun. Sholat ini dipupuk, dirawat. Contoh, jam 12 masuk zuhur, jam 12 kurang 10 kita sudah siap mau ke masjid. Wabil khusus untuk bapak-bapak, wajib hukumnya sholat berjamaah di masjid bagi orang atau bagi bapak yang sudah mukallaf, yang sudah menerima halal haram, dosa dan pahala. Itu mukallaf, bukan mu'alaf. Mukallaf nganggo kaf. Ya. Nah, ibu-ibu bila ingin ikut ke masjid, suami tidak boleh, bagi yang punya suami nggih, tidak dilarang, dan bagi ibu-ibu yang di rumah tidak memiliki kewajiban. Contoh menunggu orang tua baru menyusui, ada yang sakit atau dia sendiri sakit. Karena yang dicontohkan oleh Rasul, suatu saat mau sholat jamaah ditunggu-tunggu, ternyata Rasul sakit, pun dipapah, dibawa ke masjid. Coba macam kita sekarang, motor ada, mobil ada, sepeda ontel. Nih Pak Ketua Ranting kalau berangkat pakai sepeda ontel, asik. Ada, melaku malah tambah. Kenapa? Sholat berjamaah itu pahalanya lebih bagus, berlipat 27 darajat dibanding sholat sendiri. Masih ditambah, langkah kanan diampuni dosa-dosanya, langkah kiri tambah barokah. Ini sholat yang berkualitas, khusyuk tapi dirawat. Rawatan yang kedua, memaknai sholat untuk kehidupan kita sehari-hari. Jadi kalau kalau dalam pedoman hidup Islami, khususnya warga Muhammadiyah itu ada yang disebut ibadah yaumiyah. Jadi hidup sehari-hari itu yang dipenuhi dengan ibadah. Mau berangkat, apal nggih Bu doane nggih, mau berangkat keluar dari rumah, doanya Allahumma inni a'udzubika minal. Ya Pak Fendi malah apal hitungane. Metus kang omah. Bismika Allahumma ahya wa bismika. Ya ora sida metu malah tu. Niku salah satu contoh Bu, salah satu contoh hidup yang Islami. Metu omah ketemu tetangga senyum, tapi jangan senyum. Nek senyum-senyum dilapor ke Pak RT dadi gelendengan digawa nang Magelang. Kalau enggak diruqyah. Soalnya berarti nek senyum-senyum ora karo sapa-sapa berarti error. Itu ibadah yaumiyah. Makan dengan tangan kanan. Sekarang kadang kita lihat warga kita sendiri, ora kelingan Bu, nek dong pesta, nang kondangan rebutan piring apa sekarang. Masya Allah. Malah ditambah pakai tangan kiri.
Ayo kita mulai memperbaiki diri, merubah, mengingatkan saling, jangan digunakan cara yang berlawanan dengan tuntunan Rasulullah. Oke. Terus ini ya sampai di sini dulu tentang iman, percaya dengan yang gaib, dan sholat yang bagus semuanya yang akan diterima oleh Allah. Selanjutnya, tu'minuna billah wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillah. Ya ini sudah iman kepada dan Rasulnya, wa tujahiduna fi sabilillah. Sekarang mungkin tidak seperti zaman tahun-tahun 80, Bu. Saya dulu kalau pengajian dari Al-Arqam, Santri Al-Arqam itu kalau malam dulu, ya termasuk dulu pengajian saya waktu di Sidomulyo itu ada Bu Emma, ada Pak Alfi itu rasa takutnya luar biasa loh pengajian itu. Karena apa? Lingkungannya tidak mendukung di awal-awal dulu Nun Sewu, awal-awalnya tentang apa itu namanya, tentang P4 itu. Jadi dianggap orang Islam itu memusuhi Pancasila. Nah di sini kita ini dituntut, ya, wa tujahiduna fi sabilillah. Kita bersungguh-sungguh di jalan Allah. Bagaimana sungguh-sungguhnya? Ora wedi. Kalau mau diancam-ancam kok wedi, ngaji tetap ngaji. Nah di sini wa tujahiduna fi sabilillah. Apa yang dimaksudkan di sini? Bentuk dari sungguh-sungguh dalam jihad di hadapan Allah adalah salah satunya bi amwalikum wa anfusikum. Dengan harta dan dengan dirimu. Nah, harta ibu-ibu, bapak, betapa murahnya, betapa gampangnya sing jenenge jihad dengan harta. Hanya 2,5% kita keluarkan zakat kita, itu pun kalau sudah menyampai nisab dan haul. 1 juta nek 2,5% onten pinten Bu? 25.000. Lah ya 20.000 karo 25.000 beda. Berarti 1 juta dikurangi 25.000 dikurangi 1.200. Nek bahane wong Dieng kan pira ki 1.200. Pira sih 1.200 jebul 2.000. Kalau tosok gangsal. Berarti masih ada sisa 975.000 ada di saku kita. Kurang murah seperti apa? Ning lah ini. Kayaknya nggak cukup. Nah, jihadnya seperti apa dalam hal harta? Ayat berapa itu, Pak Fendi? Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum. Surat apa? La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah menghalangimu apa sing ngalang-alangi awake dhewek kok ora gelem bersedekah. Amwalikum auladukum, anak dan hartamu jangan sampai menjebak kita untuk tidak bersungguh-sungguh dalam mengeluarkan harta, yang harta ini bentuknya satu zakat, bisa infak dan sedekah. Nek mboten saged zakat mal, zakat harta bisa ditempuh dengan infak dan sedekah, bahkan mungkin itu lebih. Lihatlah bagaimana ini Muharram. Ketika Rasul mendapat wahyu turun untuk hijrah, sahabat sinten yang ikut harta dan istrinya ditinggal? Ingat? Ini karo latihan dong, bola-bali wis ngaji mbukan wingi, mungkin materinya kemarin ada materi hijriah, materi Muharram.
itu hartanya semua ditinggal. Istrinya pun ditinggal mengikuti hijrah. Kalau sekarang ibu-ibu yang paling kondang niku hijrah syar'i. Biasanya nek sing mau ora berjilbab, orang nganggo pakaian syar'i. Nah, itulah yang disebut orang mengatakan hijrah syar'i. Mestinya bukan dari sisi fisiknya, seluruhnya dihijrahkan. Sing biasane marah juga enggak marah. Sing biasane gampangane wong iki engelan dadi gampangan. Ini sungguh-sungguh salah satu kesungguhan sifat kita di dalam yang akan diterima oleh Allah, yang tidak akan mengalami kegurian dalam hal marah. Contoh, ketika di tahun ke-13 Rasulullah SAW dakwah di Makkah, istrinya meninggal, pamannya yang dimotori Abu Jahal, Abu Lahab, yang sekarang berubah jadi Abu Janda. Abu Janda ya, dan lain-lain, dan kroni-kroninya itu memusuhi Rasul. Akhirnya di Makkah itu bingung, lokasinya entek arep dakwah sebab musuh di mana-mana, yang dimotori justru oleh paman sendiri. Maka Rasul mencoba mencari hiburan. Hiburannya apa? Hiburannya pengajian. Kirim surat ke Taif. Setelah kirim surat yang mengatakan pengen ngaji, pengen dakwah, pengen mengajak saudara-saudaranya. Singkat kata pendek cerita, diterimalah surat itu. Saya paling senang menceritakan ini karena sampai detik ini tidak satupun orang yang mampu meniru sifat daripada yang akan ada cerita dalam hal ini, yaitu tentang sabar dan kemarahan. Setelah surat diterima oleh pembesar Taif, dibalas. Balasannya kira-kira begini, yes, welcome to Taif. Silahkan Muhammad datang ke kota kami Taif. Berangkatlah Rasul bersama anak angkatnya Al-Haris. Kurang lebih dalam hadis itu diceritakan 30 atau 40 orang berbondong-bondong. Ibu-ibu bayangkan ya, dakwah kita. Saya berangkat dari Purnamandala ke sini, motor ada, jalan relatif enak. Kadang pun di jalan mengeluh, jalan kok ada wong nyali bla bla. Ini Rasul beserta rombongan berangkat jalan kaki loh. Monggo yang sudah haji, yang sudah umrah itu. Perjalanan dari Makkah sampai ke Taif kurang lebih antara 450 itu kilometer ya, itu jalan kaki. Nah sekarang udah bypass itu sudah nggak terasa. Bayangkan jalan. Setelah sampai di pintu kota Taif, tentu kan kita ini berbunga-bunga. Harap ngaji, Pak Fendi ngaji nang mergolangu berbunga-bunga camangai, ngoklambi seragam, nang kepil wis disambut. Ini di Taif berjejer, anak-anak ada di baris depan, yang agak muda dikit di tengah, orang tua di belakang, tak kurang ibu-ibu ada di depan. Setelah dekat-dekat muka mereka saling bertatapan dengan kelompok ataupun dengan rombongan Rasul, bukan ucapan ahlan wa sahlan bihudurikum, bukan tola al-badru alaina yang didengar, tapi oleh masyarakat Taif Rasul dilempari batu, dilempari tahu unta, kayu dan lain-lain. Coba bayangkan. Akhirnya Rasul berdarah-darah. Akhirnya didorong terus keluar dari kota Taif. Setelah keluar dari perbatasan Taif, aturan perang itu memusuhi nggak boleh lagi kalau sudah keluar dari perbatasan. Nek perbatasan 0 km Wonosobo, nek wis tekan Semagung itu bukan wilayah kita untuk nyerang, harus dibiarkan. Terjerembablah istirahat Rasul di bawah pohon kurma. Yang pohon kurma itu juga ada yang merawat tapi milik orang-orang Quraisy. Yang tak lain juga milik orangnya Taif. Maka dalam keadaan payah seperti itu, jamaah rahimakumullah, sampai sedihnya 2 malaikat penjaga gunung Uhud datang menemui Rasul. Ya Muhammad, kalau engkau suruh, akan aku angkat gunung Uhud ini, akan aku timpakan kepada masyarakat Taif yang telah menganiayamu. Sekali ini 2 malaikat tuh nawarin coba sama baginda Rasul, tidak juga menjawab.
baleni niki ping pindho, ya Muhammad, katakan padaku yes or not. Iya atau tidak ini akan aku timpakan pada. Nah, Rasulullah juga diam saja. Padahal sahabatnya itu sampai ada yang mau murtad loh. Saking gumun, wong ada yang mau bela, ngombales kok Rasul meneng mawon. Nah, pembicaraan kedua ini, dua malaikat akhirnya lapor kepada Allah. Ya Allah, saya sudah menyampaikan kepada Muhammad, tapi Muhammad diam saja. Ketika melaporkan yang kedua ini, didengar oleh Jibril, maka Jibril kemudian turun. Yang ngomong kali ini adalah Jibril. Ya Muhammad, apa yang ditawarkan oleh penjaga gunung, bagaimana kamu? Iya atau tidak? Wahai saudara-saudaraku, itu tentu yang mengerti, yang mendengarkan cuman hanya Rasul, ya. Sahabat tidak mengerti. Wahai sahabat-sahabatku, hari ini kita semua disiksa. Tapi aku masih punya harapan dengan anak turun mereka, yang insya Allah nanti akan menjadi orang-orang penerus yang akan menegakkan kalimatullah. Bahkan aku bersumpah, kalau aku nanti sempat haji, akan aku doakan di depan Ka'bah agar masyarakat Taif menjadi masyarakat yang gemah, ripah, loh jinawi, makmur, jibar-jibur. Nah, kalau ibu-ibu ada yang pernah ke Taif, nah, dulu tahun 86 lah, ketika saya menjadi tenaga kerja, sudah melihat, tapi Taif enggak seperti sekarang. Dulu masih, itu aneh loh Bu, Bapak. Nek mlebu nang Taif ngadeg, melihat begitu pemandangan sangat indah sekali. Neng esok nek seminggu meneh ke situ, berdiri di tempat yang sama, pemandangannya beda loh. Ini mata kita melihat loh. Sini kok. Nah itu makanya yang namanya Taif itu nek nang Aceh dianggap serambi Mekah, itu yang namanya apa namanya? Taif itu lembah madu atau serambi surga, luar biasa. Indahnya mengagumkan, atas dasar keindahan, kebaikan, kemakmuran, itulah tak lain tak bukan doa dari Rasul. Selanjutnya, ketika Jibril mengatakan begitu, bukan sumpah serapah, bukan ancaman yang keluar dari mulut baginda, tapi apapun yang keluar dari mulutnya baginda adalah doa. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah hidayah orang-orang Taif yang telah menganiayaku, karena mereka la ya'lamun, mereka tidak mengerti. Bayangkan, dalam kemarahan yang sangat luar biasa, berdarah-darah Rasul dan sahabatnya, tidak kurang-kurang anak angkatnya Haris. Inilah, kalau bayangkan marahnya tuh kayak apa. Kok malah ndongaake lho Rasul ki. Ini tingkat iman kelas tinggi sudah. Adakah yang bisa mencontoh coba? Sekarang kecolek dengan temannya, spion di jalan kesenggol, udah tolak pinggang setinggi dada. Apa kau ini? Oh. Nah, coba Rasul. Beliau ini jangan salah loh, presiden, panglima perang, orang nomor 1. Dan Rasul sisan. Sehingga Rasul batal tidak ketemu dengan keluarga-keluarganya, pulang dalam keadaan sedih. Ini iman. Ini sungguh-sungguh kita berjihad mempertahankan iman takwa kita dalam bentuk sabar. Dalam bentuk ghadab itu ditahan agar tidak meluap, ning malah dongaake. Yang akhirnya sekarang ibu-ibu, bapak, Taif adalah negara yang paling makmur di kawasan Jazirah Arab, yang setiap anak yang baru lahir, anak yang baru lahir punya kartu, kalau bahasa di Amerika itu Social Security Number. Kalau di sini napa nggih jenenge BPJS nggih Pak. BPJS kan hanya khusus untuk nganu nggih, kesehatan. Tuh, orang luar negeri kebanyakan mempunyai itu Social Security Number. Jadi punya kartu sosial, itu digunakan untuk pengobatan, untuk macam-macam. Nah, di Taif hingga saat ini sekolah gratis, rumah sakit gratis, telepon gratis. Malah bayi sing lahir langsung wis duwe tabungan 50 juta rupiah nek cara nang Indonesia. Saking makmure itu atas doa orang yang teraniaya. Kan Rasul dianiaya, mulanya teng hadis kan doa yang mujarab salah satunya adalah doa orang yang teraniaya.
aniaya. Oke, terus nah, berarti ini sudah bi amwalikum wa anfusikum. Jadi harta tadi sudah ada ancamannya nggih. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Hartamu jangan menghalangi untuk mengingat Allah. Maksudnya untuk berinfak di jalan Allah. Dzalikum khairul lakum in kuntum. Jangan sampai begini. Karena nanti ketika nafas kita sudah berada di tenggorokan, apa katanya terusan ayat ini? Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may ya'mal dzalika falyakun wa anfiqu mimma razaqnakum min qablu ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi. Karena begini ya, keadaan orang yang mau mati itu ditunjukkan kepada kita, kebaikan maupun kejelekan, sehingga orang-orang yang melihat ditunjukkan kebaikannya, ia begitu tergesa-gesa ingin meraihnya. Makanya dalam sunnah untuk mengubur itu disegerakan. Itu melihat. Makanya orang yang kecewa, yang takut dengan ditunjukkan kebaikan itu, apa katanya? Laula khortani jala ajalin qorib, ya Allah, undurkanlah kematianmu sebentar saja. Fa asaddaqa wa akum minas sholihin, agar saya bisa berinfak, bersedekah. Itu. Nanti malah di surat ke-7 Al-A'raf, Ibu dan Bapak, ada dialog tuh, penyesalan orang-orang yang dulu main-main dan sendogoro dalam beragama, termasuk bermain-main dalam beragama, dalam memiliki harta. Laula akhortani, ya Allah, mbok kula ampun dipateni riyen, kula tak bali teng donya harta sedekah kabeh itu. Fa asaddaqa wa akum minas sholihin, agar saya tercatat sebagai orang-orang yang soleh. Dijawab oleh ayat itu bahwa mati itu adalah kepastian, tidak bisa dimajukan dan tidak bisa dimundurkan. Terus dzalikum khairakum in kuntum ta'lamun. Iman seperti itu, berjihad diri sendiri itu jauh lebih bagus jika kamu jarene pengen ngerti Allah Maha Tahu atas segala yang kita lakukan. Ibu dan Bapak jamaah rahimakumullah, sekali lagi, bisnis di dunia silahkan jalan. Monggo hati-hati yang di pasar, mulai harus membenahi diri, hati-hati dengan timbangan. Karena nanti kena ayat wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Wa idza kalu 'alan nasi yastawfun. Nek wong dagang niku kebanyakan nek dodol dikurangi timbangan, ning nek dhewek tuku njaluke di angeti dagangane. Tapi di pasar-pasar itu modus yang bisa ditemukan, kadang-kadang entah itu orang jual apa barang, orang melihat nungguin di situ, nek jatuh sekilo sing ditibake ditarik mengene siji loro. Ya ngertine wis sekilo, ning dilongi rong blindi, unjar cacai rolas dilongi siji. Tekan gone ora ditung wis mau tuku sekilo, jebolan ditimbang meneh. Kira-kira 8 on. Tapi insya Allah kita semua yang ngaji sudah di bawah panduan dari Bapak Haji Yakin, pimpinan cabang yang sekarang, wis ngertilah nek sing hal-hal lagi harus kita jaga, kita hindari. Karena ini hati-hati. Rasul itu nggak usah Rasul lah. Imam Malik, imam yang salah satu imam 4 itu, jangankan yang haram ibu-ibu bapak, yang subhat saja dihindari. Apa buktinya? Suatu kali Imam Malik itu dilapori oleh penggembalanya. Dia kurang lebih memiliki kambing itu sekitar 300. Setelah pulang sore digembala, lapor, ya Imam Malik, tadi saya menggembalakan kambing, itu bercampur baur dengan gembala lain, kambing lain.
Tapi pulangnya gimana? Masih tetap 300 ekor. Belum sampai pembicaraan banyak, Imam Malik mengatakan begini, wahai pengembala, mulai hari ini aku tidak akan makan daging kambing selama 1 keturunan, bayangkan. Wahai kenapa rupanya? Ya itu, haram jelas tidak, tapi beliau ini takut dengan subhat. Baina haramun wa halalun subhatun, di antara halal dan haram itu ada subhat. Lah beliau ini sangat takut sekali. Apalagi yang haram, sing subhat mawon dihindari loh. Nah, bisakah iman kita yang memiliki kualitas seperti itu disuguhkan, dipanjatkan kepada Allah agar kita menjadi orang-orang yang benar beruntung, bisnisnya di dunia untung, bisnis keimanan dan ketakwaan kita ke hadapan Allah itu untung. Yang terakhir, jamaah rahimakumullah, tadi orang-orang yang main-main, sebenarnya banyak sekali ayat ya, main-main dalam hal beragama, sudah mendengar, sudah tahu, tapi nanti di akhirat. Al-Quran surat 7 Al-A'raf, surat ayat yang ke-50, 51, 52. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa nada ashabun nari ashabul jannah. Ketika nanti surga dan neraka didekatkan oleh Allah, maka terjadi dialog seperti ini. Wa nada ashabun nari ashabul jannah, ketika surga dan neraka didekatkan, an afidu alaina minal ma'. Wahai penduduk surga, ini kata penduduk neraka, yang pada saat itu penduduk neraka juga sedang menikmati apa yang dia nikmati, entah itu berupa minuman timah, entah itu merupakan api. Begitu juga surga, yang di surga juga sedang menikmati. Maaf ya Bu, yang namanya surga ini jangankan kita minta, yang terbetik dalam hatinya seketika itu ada. A'dadtu li'ibadiyas sholihin, itu hadis qudsi ya. Mala ainun rawat wala udhunun sami'at, akan mendapatkan apa yang tidak pernah terlintas dalam pikiran, hari itu dikasih. Apa kata penduduk neraka? An afidu alaina minal ma', wahai penduduk surga, mbok yo aku dikei banyune sethithik lah. Utawa aku njaluk kowe buah-buahan, utawane kowe kue bolu, kue tart, apa kue dan yang lain lemper, mbok anak bahasa kita sekarang, mbok aku njaluk. Dijawab oleh penduduk surga begini, innallaha harramahuma. Sesungguhnya 2 makanan yang dimaksud ini adalah tadi yang diminta, ada air, ada makanan, ada buah dan lain-lain. An afidu alaina minal ma'. Dijawab innallaha harramahuma 'alal kafirin. Panganan sing kaya ngene kuwi ora pantes dibahke karo kowe sebab kowe ke wong kafir. Coba. Ya. Nah, dibalas lagi dalam dialog panjang, ya Allah, bukankah aku dan kamu dulu bersama-sama ngaji di Masjid Fatimatu Zahra? Kok sekarang di sini kamu di sana enak-enakan, saya kok diobong terus? Nah, itu tafsirnya, tematiknya ada di ayat berikutnya, alladzina takhadhu dinahum lahwan wa la'iban wa gharrathumul hayatud dunya. Sebab di imbian ke ale ngaji maring Fatimatu Zahra ale salat ke janjane asline mung yuraunan nas, mung pengen dipuja dilihat karo pimpinan. Meng dipuji, men ketemu karo Pak Fendi, ketemu dan lain-lain. Mohon maaf. Meskipun tidak begitu, nah ini mohon maaf, barangkali show power men didelok karo kanca-kancane. Contohnya apa? Nun sewu nih bagi ibu. Nun sewu nek mangkat ngaji mbok sing biasa mawon. Ngaji kaya wong arep kunduangan, renteng. Ana benik, ana emas kabeh. Kurang-kurange untune diganti nganggo emas.
Ya maaf, insya Allah kalau di sini tidak, insya Allah. Apa tidak beda nggih Bu dengan yang lain? Ini termasuk yura unanas, hanya pengen ngajine anu mung dideleng karo kancane. Ini nuwun sewu. Ya, an afidu anil mana innallaha haramahu malal kafirin alladzina takhadu dinahum. Yang begini ini karena kita ngajine terus tapi tergoda dengan kehidupan dunianya terus. Itu yang dikenal dengan kesenangan terhadap dunia, takut dengan mati. Nah, mati di sini bukan mati nyawa, mati kehormatannya, mati orang dikaru direndahake, maksudnya gitu. Hubbud dunya wa karahiyatul. Nah ini pada saat kita terus ngaji, pada saat yang bersamaan kemungkaran kita tetap jalan, maka nanti bertemulah kita semua antara di neraka dan di surga. Njur terjadi omong-omongan sing kaya niku mbiyen padha dene salat bareng sing saiki bal ini kowe penak-penak nang swarga nyongkok nang neraka. Ya kowe maune kowe dong nang zaman urip nang donya karo agama itu main-main dan sendokuro. Karena kamu itu hubud dunya itu tergoda, terbuai oleh kehidupan dunia sehingga untuk membentengi diri bersungguh-sungguh ora kuat. Sedina dodolan tawa online nganengin ora payu-payu, ana wong payu jebret siji ya wis kono lah rugi. Nah, ini enggak boleh seperti itu. Akhirnya barangnya pun yang disodorkan yang harusnya nomor 1 menjadi nomor 2 dan lain sebagainya, modus-modus yang terjadi pada diri kita. Jamaah rahimallah, inilah akhir dari tausiah ataupun dari sebagaimana yang saya sampaikan, bisnis yang pasti menguntungkan. Kalau bisnis di dunia, sekali lagi, jaminan untuk untung nggak ada, tapi kerugian. Sedangkan kan sing barangan nggih dodolan toko besi, dodol onderdil niku kan ora mengalami expired ibaratnya nggih. Itu pun mengalami kerugian, apalagi makanan, pakaian. Coba sekarang kita lihat. Pakaian di mall, bahkan saya dengar Tanah Abang saat ini pun tutup, padahal itu grosir terbesar Indonesia loh. Tutup saat ini gara-gara kalau penjualan dasar ini kelambi sing luar negeri 100 papat malah 35.000 anyar, nek gelem tuku kabeh gelem tuku nang ngene malah sandal sing 35 di sana cuma 17.000. Sandalnya sama persis dengan produk pabrik yang sama. Tapi jamaah rahimakumullah, orang-orang yang muslimah, orang yang pingin berdagang dengan Allah dengan imannya, selalu menggunakan hartanya yang punya manfaat. Tidak hanya untuk pamer kepada teman-temannya, tidak untuk menjalani ataupun mengakibatkan kita dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat untuk saya dan untuk jamaah semuanya. Pakai doa mboten niki? Doa langsung? Monggo. Nanti ditutup oleh moderator. Apabila ada baiknya dari saya, itulah petunjuk dari Allah yang disampaikan melalui saya kepada panjenengan semua, dan kekurangannya dan sudah menjadi dasar manusia. Memang adanya salah dan lupa, dan mungkin memang keterbatasan ilmu saya yang sangat sedikit sekali. Nasrul minallah wa fatuhuri billahi ridha wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah kepada Ustadz Muhtadirum yang telah menyampaikan ilmunya. Semoga bermanfaat bagi kita dan menjadi amal jariah bagi beliau. Selanjutnya absen dulu nggih. Bagi yang merasa terpanggil bisa angkat tangannya. Dari pimpinan ranting Wonosobo Barat ada? Selanjutnya dari Kejiwan, dari Wonosobo Timur, dari pimpinan ranting Seripit,
dari Pancurwening, terus dari Purnamandala, selanjutnya dari Sidojoyo ada, terus dari pimpinan ranting Penawangan, dari Jogonegoro, dari Wonosobo Selatan ada, terus dari Sudagaran, selanjutnya pimpinan ranting Wonosobo Timur, dari Prajuritan Bawah, dari Sabuk Alu, terus dari pimpinan ranting Wonosobo Utara, dari Argopeni, yang terakhir dari Jelamprang. Oke, baik, marilah kita tutup. Oh, dari TK SD Sudagaran. Marilah kita tutup kajian keluarga Sakinah hari ini dengan membaca hamdalah dan kifaratul majelis bersama. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikianlah kajian keluarga Sakinah pada hari ini. Terdapat banyak kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri, nun wal qalami wa mayasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 98 FM Purnama Sidi Wonosobo, mencerahkan, inspiratif.